Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devia Keka Aninda, NIM 202033253. Saya dari kelas 2E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis buku pembelajaran sekolah dasar, di mana kita akan mengetahui apa saja cerita fiksi dan non-fiksi dalam buku ini. Saya akan menganalisis buku pembelajaran sekolah dasar kelas 3 semester 1, tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum masuk menganalisis buku fiksi dan non-fiksi, apa sih itu fiksi dan apa itu non-fiksi? Baik, fiksi adalah karangan yang tidak terjadi. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Ciri-ciri fiksi yaitu 1. Sifatnya khayalan, rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Penulisannya menggunakan gaya bahasa. 4. Karya fiksi tidak memiliki sistematik penulisan yang baku. 5. Cerita fiksi ini bersifat konotatif, yaitu karangan yang memiliki makna kiasan. Adapun beberapa contoh fiksi yaitu cerpen, novel, drama, roman, sinetron, mite, fabel, dan lain-lain. Selanjutnya, non-fiksi adalah karangan yang benar-benar terjadi dan bersifat informatif. Ciri-ciri non-fiksi yaitu 1. Menyajikan data, fakta, atau informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya. 2. Tidak menggunakan gaya bahasa. 3. Menggunakan gaya bahasa yang sifatnya denotatif. 4. Menyajikan ilmu pengetahuan kepada para pembaca. 5. Tidak bermaksud menggugah perasaan para pembaca. 6. Bersifat objektif. Adapun contoh non-fiksi yaitu esai, biografi, jurnal, buku ensiklopedia, pidato, laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis bacaan fiksi dan non-fiksi ini menggunakan 3 konsep, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. Sedangkan psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan koordinasi jasmani seseorang. Selanjutnya, kita akan menganalisis cerita fiksi pada buku ini. Yang pertama yaitu dongeng yang berjudul Mawar Merah yang Sombong. Dalam cerita tersebut bersifat afektif, yaitu di dalamnya ada nilai karakter berupa kesombongan dari tokoh Mawar yang selalu meninggi dan merendahkan karakter yang lain. Cerita fiksi yang kedua yaitu dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Dalam cerita tersebut bersifat afektif, yaitu di dalamnya mengandung nilai karakter tokoh cerita yang baik hati dan murah hati. Selanjutnya, bacaan fiksi yang ketiga yaitu cerpen yang berjudul Tigor dan Binatang Peliharaannya. Dalam cerita tersebut bersifat afektif, yaitu di dalamnya mengandung nilai tokoh yang senang dan menyukai binatang. Selanjutnya, cerita fiksi yang keempat dalam buku ini yaitu dongeng yang berjudul Kisah Badak yang Baik Hati. Dalam cerita tersebut bersifat afektif, yaitu karakter memiliki sifat yang sangat baik hatinya dan senang membantu. Selanjutnya, dalam buku ini juga saya menemukan contoh fiksi, yaitu cerpen yang berjudul Hari Libur. Dalam cerita tersebut bersifat afektif,
karena di dalamnya karakter merasa sangat senang karena bisa berkumpul dengan keluarga di hari libur dan mereka saling sayang menyayangi satu sama lain. Adapun contoh non-fiksi pada buku ini yaitu yang pertama berjudul Kanguru. Dalam bacaan ini bersifat kognitif yang berisi mengenai informasi tentang kanguru. Selanjutnya, bacaan non-fiksi yang kedua dalam buku ini yaitu berjudul Cara Menanam dan Merawat Bunga Mawar. Dalam bacaan tersebut sudah mengandung kognitif dan psikomotorik, yaitu di dalam bacaan tersebut sudah memuat informasi tentang cara menanam dan merawat bunga mawar yang benar. Yang ketiga ada bacaan non-fiksi, yaitu yang berjudul Perawatan Hutan Bakau. Dalam bacaan tersebut sudah bersifat kognitif dan psikomotorik, yaitu di dalamnya sudah mengandung informasi mengenai tata cara perawatan hutan bakau, yaitu seperti cara melindungi pantai dari pengikisan, penyiagaan, dan penyulaman. Baik. Selanjutnya, contoh bacaan non-fiksi yang keempat yaitu bacaan yang berjudul Perawatan Tanaman Stroberi. Dalam bacaan yang ada di buku ini sudah mengandung sifat kognitif dan psikomotorik, yaitu dalam bacaan ini membahas mengenai informasi tata cara perawatan tanaman stroberi. Dan bacaan ini juga membahas pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Yang terakhir, saya menemukan bacaan non-fiksi yang berjudul Cara Merawat Kucing. Dalam bacaan tersebut sudah mengandung sifat kognitif dan psikomotorik, yaitu membahas mengenai informasi cara merawat kucing yang baik dan benar. Baik, jadi kesimpulan dari buku ini yaitu terdapat 50% bacaan fiksi dan 50% bacaan non-fiksi. Jadi, jumlah bacaan non-fiksi dan fiksi seimbang. Di dalam buku pembelajaran ini juga, sasaran bagi siswa sudah tepat, yaitu mengasah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan di materi maupun di perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.